Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan ngebahas penjelasan lebih lanjut terkait whitebook pengisian survei dan polling penempatan. Nah, dalam pengisian survei dan polling ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan koneksi internet dalam keadaan baik selama pengisian survei. Yang kedua, pastikan menggunakan desktop atau personal komputer dalam melakukan pengisian survei. Yang ketiga, pengisian hanya dapat dilakukan sekali. Yang berarti ketika teman-teman sudah mengklik opsi selesai, maka jawaban yang telah terkirim tidak dapat diubah kembali. Yang keempat, pastikan survei telah dikirim paling lambat Jumat 28 Oktober 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung aja kita masuk ke link websitenya. Nah, ini merupakan tampilan dari tampilan awal buat login ke akun kita. Nah, di sini karena aku tadi sudah coba ngisi, maka passwordnya udah otomatis aku simpan di browserku. Nah, ini kita coba isi dari awal. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi NPM dan NIK. NIK ini kita isi berdasarkan yang tertera pada KTP ya. Kemudian klik login. Nah, jika sudah masuk ke websitenya, kita klik isi survei. Kemudian di sini ada informasi data diri. Pastikan data diri teman-teman itu sudah sesuai. Nah, jika belum, teman-teman bisa mengisi formulir aduan yang tertera pada guidebook. Nah, kemudian di sini ada keterangan, survei ini bukan sebagai indikator dalam penempatan instansi. Nah, maksudnya gimana? Nah, seperti yang tertera pada judul guidebook, jadi pada survei ini tuh terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada survei dan yang kedua ada polling. Survei ini berisi pertanyaan terkait preferensi teman-teman mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan teman-teman dalam memilih suatu instansi untuk menjadi penempatan kerja. Kemudian polling ini berisi urutan prioritas dari 1 sampai akhir, instansi mana aja yang teman-teman mau jadikan prioritas untuk menjadi penempatan. Nah, biar lebih jelas, kita klik lanjut. Nah, di sini kita ada kata sambutan dari BRSDM, mohon dibaca seksama. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat datang dalam survei persiapan penempatan dan polling penempatan bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Saat ini, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan sedang menyelenggarakan survei terkait preferensi dan minat para lulusan PKN STAN terhadap instansi yang ideal. Survei ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pemilihan instansi penempatan oleh para lulusan PKN STAN nantinya. Jika telah selesai dibaca bersama, kita klik start. Nah, ini karena aku sudah mengisi tadi, sudah nyoba websitenya. Nah, jadi sudah ke bagian paling akhir. Nah, ada indikator yang menjadi berapa jumlah pertanyaan yang sudah kita jawab dan total pertanyaannya. Di sini ada total 30 pertanyaan yang sudah dijawab dari total 30, yang berarti sudah 100% aku coba jawab atau aku coba isi. Dan yang warna hijau ini indikatornya. Apabila sudah penuh, berarti kita sudah menjawab semua pertanyaan. Karena tadi aku coba isi, kita kembali ke bagian paling awal. Nah, ini bagian pertama. Kalau pertama kali yang muncul apabila teman-teman belum mengisi link surveinya sama sekali. Nah, pada bagian 1 yaitu preferensi responden. Nah, ada keterangan untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 6 serta nomor 8 dan nomor 10 menggunakan skala Likert dengan nominal 1 sampai dengan 4 dengan urutan sangat tidak penting, penting, dan sangat penting. Nah, ini kita contohin. 1 ini berarti sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 penting, 4 sangat penting. Oke, lanjut kita bahas pertanyaan pertama.
Seberapa penting kesesuaian pendidikan yang diperoleh selama menjalani pendidikan di PK Instan dengan tugas dan fungsi utama sebuah instansi menjadi pertimbangan dalam memilih instansi penempatan. Nah, di sini kita coba jawab tidak penting. Nah, ini teman-teman bisa tetap ubah, mau ubah lagi ke 4, 1, 2, atau 3. Ini sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Yang kedua, seberapa penting kesesuaian pendidikan yang diperoleh selama menjalani pendidikan di PK Instan dengan job desk jabatan penempatan di instansi menjadi pertimbangan dalam memilih instansi penempatan. Nah, ini sama, bisa udah 3. Kita coba isi 4, yaitu sangat penting. 3, seberapa penting gaji atau tunjangan menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Ini coba kita isi 3, penting. Kemudian yang keempat, seberapa penting kesempatan mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Kita coba ubah menjadi 3, penting. Kemudian yang kelima, seberapa penting kejelasan jenjang karir menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Nah, ini kita tetap jawabannya di opsi sangat penting. Kemudian yang keenam, seberapa penting daerah penempatan atau lokasi penempatan kerja menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Ini kita coba ubah menjadi sangat penting. Nah, sekali lagi teman-teman, ini sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Bukan untuk menjadi pedoman dalam nantinya memilih. Kemudian yang ketujuh, apabila dapat memilih daerah penempatan, di manakah wilayah lokasi kerja yang diinginkan? Pilih salah satu. Di sini ada 4 opsi: DKI Jakarta, Ibu Kota Negara Nusantara, kota domisili asal atau mendekati, kemudian yang lainnya. Nah, kalau teman-teman langsung pilih DKI Jakarta, maka udah langsung kelar. Nah, atau milih Ibu Kota Negara Nusantara, terutama udah kelar. Kota domisili atau asal yang mendekati juga sama. Tapi jika kita memilih opsi lainnya, maka kita harus mendeskripsikan lebih jelas. Nah, sini kita coba deskripsikan lebih jelas. Misal, Provinsi Bali. Di sini aku coba isi deskripsi jelas, yaitu Provinsi di Bali. Kemudian lanjut. Ke-8, seberapa penting fasilitas yang disediakan menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Oke, kita coba ubah jawabannya menjadi sangat penting. Ke-9, fasilitas apa saja yang diharapkan untuk disediakan oleh sebuah instansi? Pilihan dapat lebih dari 1. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi 1 aja atau mengisi semuanya. Nah, jadi kalau kita klik 1 aja udah cukup ya, udah terpenuhi syaratnya, udah hijau langsung. Atau mau klik semuanya juga boleh. Nah, sama kalau kita mengklik opsi lainnya, maka kita harus mendeskripsikan lebih jelas terkait fasilitas apa yang teman-teman harapkan yang bakal disediakan oleh sebuah instansi. Nah, ini kita coba nggak usah klik dulu biar lebih simpel. Yang ke-10, seberapa penting persepsi terhadap reputasi instansi menjadi faktor dalam memilih instansi penempatan? Ini coba kita ubah jawabannya menjadi 3, itu penting. 11, dari faktor gaji atau tunjangan, kesempatan mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi, kejelasan jenjang karir, daerah penempatan atau lokasi kerja, fasilitas dan persepsi terhadap reputasi instansi. Faktor manakah yang menjadi penentu Anda dalam memilih instansi penempatan? Nah, ini di sini kita hanya bisa memilih salah satu. Nah, sebelumnya aku sudah nyoba-nyoba memilih dan pilih gaji dan tunjangan. Nah, kalau mau diubah, bisa juga. Ini kita coba ubah menjadi kesempatan mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi. Kemudian kita klik selanjutnya jika sudah selesai. Nah, ketika kita sudah selesai pada satu bagian, maka akan muncul keterangan di sini, respon berhasil disimpan. Jadi ketika teman-teman log out, setelah mengklik selanjutnya, maka jawaban teman-teman di bagian sebelumnya tadi sudah otomatis tersimpan. Kemudian di bagian 2, penggunaan instansi. Di sini ada keterangan, mohon dibaca dengan seksama. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, Kementerian Keuangan melalui program Leader Factory
melakukan alokasi sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi dan atau keahlian di bidang keuangan negara dengan menempatkan lulusan PKN STAN ke Kementerian Keuangan dan instansi lain di luar Kementerian Keuangan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Nah, mungkin teman-teman masih asing nih, apa itu program Leader Factory. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa cek ke Guidebook, ada pada keterangan nomor 8. Nah, di bawah sini, ini kita bisa simak video penjelasan mengenai apa itu program Leader Factory. Nah, sekilas kita lihat pemaparan dari Pusat PSDM terkait penjelasan program Leader Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kementerian Keuangan mengharapkan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara kredibel dan akuntabel secara nasional. Jadi di sini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah melakukan reformasi birokrasi dan demikian sekilas cuplikan dari penjelasan mengenai program Leader Factory. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa simak sendiri. Oke, kita lanjut ke pengisian survei peminatan dan penempatan. Nah, pertanyaan pertama di bagian kedua ini, apakah Anda bersedia ikut serta dalam program Leader Factory yang menempatkan lulusan PKN ke instansi pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara? Ini salah satu. Nah, sini teman-teman bisa milih iya atau tidak. Nah, kali ini kita coba isi iya, bersedia. Kedua, kementerian lembaga mana yang sesuai dengan minat Anda? Nah, di sini kita bisa pilih kementerian lembaga yang ingin teman-teman ikut serta dalam program Leader Factory. Nah, ini kita tetap coba pilih Kementerian Keuangan. Yang ketiga, terkait pertanyaan nomor 2, terkait pilihan kementerian dan lembaga sesuai minat, faktor apa yang menjadi penentu dalam pilihan Anda? Pilihan dapat lebih dari satu. Nah, di sini kita sinkronkan antara alasan kita memilih kementerian lembaga yang ada di opsi di pertanyaan nomor 2 dengan opsi jawaban yang tersedia di pertanyaan nomor 3. Nah, ini kita coba hilangin dulu centangnya. Nah, misalnya, kenapa memilih Kementerian Keuangan? 1, kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki. 2, gaji dan tunjangan. 3, kesempatan mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi. 4, prestis instansi. Nah, yang lainnya mungkin bagi kita kurang sesuai nih dengan alasan kita kenapa memilih Kementerian Keuangan. Nah, tapi jika teman-teman juga punya alasan lainnya, maka silahkan deskripsikan lebih jelas di kolom komentar yang ada di bawahnya. Oke, ini kita nggak usah centang dulu biar lebih simpel. Yang keempat, apakah Anda bersedia ditempatkan di pemerintah daerah? Pilih salah satu. Kita bisa pilih iya atau tidak. Kalau kita pilih iya, maka akan ada pertanyaan nomor 5. Tapi jika kita pilih tidak, maka pertanyaan nomor 5 tidak akan muncul. Coba kita pilih dulu opsi iya, bersedia ditempatkan di pemerintah daerah. Nah, pertanyaan nomor 5, jika kita bersedia, maka pemerintah daerah mana yang sesuai dengan minat Anda? Ini coba kita pilih Provinsi Jawa Timur. Kemudian pemerintah kabupaten kotanya misalnya, kita pilih Kota Jambi. Nah, pertanyaan nomor 6. Terkait pertanyaan nomor 5, tentang pilihan Pemda sesuai minat, faktor apa yang menjadi penentu dalam pilihan Anda? Pilihan dapat lebih dari satu, ini sama. Di sini ada opsi yang menjadi faktor penentu teman-teman dalam memilih instansi Pemprov dan Pemkap yang teman-teman isi di pilihan nomor 5. Nah, misal kita kenapa milih Provinsi Jawa Timur dan Kota Jambi? Itu kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki, kemudian gaji dan tunjangan. Yang ketiga, kesempatan mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi. Dan saran dari keluarga. Atau teman-teman juga bisa klik opsi lainnya. Misal ya, teman-teman
Alasannya karena daerah domisili. Nah, teman-teman bisa jelaskan lebih lanjut di kolom komentar yang ada di bawahnya jika mengklik opsi lainnya. Ketujuh, seberapa sering Anda mencari informasi terkait instansi pemerintah, kementerian, lembaga, atau Pemda yang Anda pilih pada nomor 2 dan nomor 5. Nah, tadi kan di nomor 2 kita coba pilih kementerian lembaganya, Kementerian Keuangan, kemudian Pemdanya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemkot atau Pemkapnya itu pemerintah Kota Jambi. Baik yang bersumber dari media resmi instansi, penyelenggaraan sosialisasi instansi, atau informasi dari angkatan sebelumnya. Nah, di sini kita disajikan skala Likert kembali dengan keterangan 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 selalu. Nah, di sini kita coba jawab selalu. Nah, tapi ini pertanyaan yang opsional, boleh diisi, boleh enggak, karena di sini enggak ada tanda bintang. Tapi kita kali ini coba jawab aja. Nah, yang ke-8, saran atau harapan apabila ditempatkan di instansi selain Kementerian Keuangan. Nah, di sini wajib diisi ya teman-teman saran atau harapannya. Ini aku udah coba jawab, yaitu mohon ditempatkan di pemerintah daerah, di daerah asal saya atau di sekitarnya. Ini contoh, sekali lagi ini contoh saran yang bisa diberikan apabila ditempatkan di instansi selain Kementerian Keuangan. Jika sudah selesai semua, kita bisa klik opsi selanjutnya. Nah, di sini juga bakal muncul nih keterangan respon berhasil disimpan. Selanjutnya di bagian ketiga, nah ini ada tipe, seharusnya bagian 3 ini data diri. Di bagian data diri, ini ada yang pertama pertanyaan mengenai tinggi badan dalam 1 cm. Dan ini angka bulat ya, jadi nggak perlu pakai angka desimal. Contoh, aku tinggi 170 cm, maka diisi aja 173. Kemudian berat badan dalam 1 kg, berat badan aku 55 kg, angka bulat ya, nggak perlu koma. Kemudian kacamata, apakah menggunakan kacamata? Di sini karena aku nggak pakai kacamata, aku isi tidak. Kemudian riwayat penyakit, di sini dideskripsikan secara detail. Jika tidak ada keluhan, maka ditulis tidak ada. Nah, ini coba kita isi keluhan. Misal teman-teman punya riwayat, kalau aku pribadi sih ini. Nah, kalau dari riwayat penyakit, sebenarnya nggak ada, tapi kalau alergi aku pribadi, ini alergi yang aku miliki. Jadi bakal aku sampaikan kayak gini di deskripsi detail riwayat penyakit. Tapi jika teman-teman nggak ada, tulis saja tidak ada. Kemudian domisili saat ini. Nah, ini diisi domisili yang sesuai dengan KTP teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cek di poin nomor 13, bahwasanya isi data domisili responden sesuai dengan KTP. Meskipun domisili sekarang sudah berbeda, tetap diisi sesuai dengan KTP. Nah, jadi teman-teman di pertanyaan kelima ini isi domisili yang sesuai dengan KTP. Contoh, aku domisili KTP itu di Provinsi Jambi, kemudian domisili kabupaten kota di Kota Jambi. Nah, tapi kalau kita scroll ke bawah, ini ada opsi milih kecamatan. Nah, ini nggak perlu dihiraukan. Jadi kita tetap pilih di kabupaten atau kotanya aja. Jangan diisi kecamatan. Kemudian domisili orang tua. Nah, buat domisili orang tua, ini penjelasannya di opsi di poin 14. Isi data domisili orang tua responden sesuai dengan KTP atau kondisi saat ini. Jadi tidak harus sesuai dengan KTP. Nah, ini
karena orang tuaku sama, domisilinya masih tinggal satu rumah, maka diisi sama di Provinsi Jambi. Kemudian kabupaten kotanya Kota Jambi. Lalu konfirmasi data akademik. Nah, di sini menanyakan program studi kalian. Nah, pastikan data yang Anda pilih sesuai dengan program studi Anda. Nah, aku dari program studi D3BB dari program studi D3 BBB penilai. Ini kita klik D3 BBB penilai. Kemudian klik opsi selanjutnya. Nah, maka di sini bakal muncul bagian keempat, ini tipe, yaitu prioritas pilihan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, di sini ada daftar atau list kementerian, lembaga, dan Pemda yang bisa aku pilih sebagai lulusan D3 BBB penilai. Nah, untuk D3 BBB penilai itu ada 37 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang harus diurutkan pada prioritas pilihan. Nah, jadi ini kenapa, coba kita kembali dulu. Kenapa teman-teman harus memastikan data pada program studi ini sudah sesuai dengan program studi teman-teman masing-masing. Coba kita ubah ini menjadi D3 akuntansi reguler. Kemudian klik selanjutnya. Nah, maka pilihan prioritas pilihan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu akan berubah. Dari sebelumnya aku yang D3 BBB penilai itu cuma ada 37, sedangkan di D3 akuntansi reguler itu ada 104. Nah, jadi jangan sampai salah dalam memilih program studi, karena ini berpengaruh pada polling penempatan. Kita balik lagi, kita isi yang sesuai. Nah, di sini cara menempatkan prioritas 1 sampai terakhir itu dengan cara di drag. Contoh, misal kita mau Kabupaten Banjarnegara itu di opsi ketiga, Batubara di opsi kelima. Ini kita tinggal geser-geser aja, atau BPKP di pilihan pertama itu tinggal geser-geser aja. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman baru mau mengurutkan saat buka website itu kan bakalan lama. Nah, jadi caranya biar cepat itu teman-teman coba buat tulis dulu di Excel, contoh kayak gini. Jadi ketika mengisi di websitenya, jadi teman-teman tinggal ngurutin aja, tinggal ngedrag aja. Kemudian kita split layar, dan dari sini kita bisa jadikan patokan Excelnya. Contoh, ini contoh aja ya, yang Excelnya. 1, Kementerian Keuangan. 2, BPKP. 3, Kota Malang. Kemudian 4, Kabupaten Kediri. Ya, kemudian yang 5, Kota Bogor. Nah, dan begitu pun seterusnya. Jadi dengan teman-teman sudah menyiapkan list instansi di Excel, ini bakal sangat membantu teman-teman dalam menghemat waktu ketika mengisi prioritas pilihan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, apabila telah selesai, kita dalam menentukan prioritas 1 hingga terakhir, teman-teman klik preview. Nah, di sini kita pastiin lagi bahwasanya data yang telah kita isi itu sudah sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing dan juga kondisi teman-teman saat ini. Nah, jika sudah yakin dengan jawabannya atau dirasa sudah sesuai, maka teman-teman bisa klik opsi selesaikan. Namun, jika belum, teman-teman bisa klik opsi edit kembali. Nah, jika teman-teman sudah memang benar-benar sudah yakin dan akan mengklik opsi selesaikan, maka jawaban yang teman-teman kirimkan itu tidak dapat diubah kembali. Jadi,
pastikan kembali bahwasannya jawaban yang telah terisi itu memang benar sudah sesuai. Demikianlah penjelasan mengenai tata cara pengisian survei peminatan penempatan PKN STAN. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.